106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Kembali lagi bersama saya Tom The Titans di interval kedua jam 4 sore. Seperti yang tadi saya bilang, kalau hari ini spesial banget. Tamunya juga spesial. Karena apa? Karena tetap spesial di Talk Aktif. Jangan lupa, karena ini juga diliput oleh Mara TV. Jadi kamu yang dengerin lagi di jalan, di rumah, di kantor, atau dimanapun kamu berada, terus kamu ternyata ada kegiatan-kegiatan yang harus meninggalkan radio, tenang, akan ada di Mara TV. Langsung aja nanti klik Talk Aktif, terus kamu bisa nonton obrolan sore hari ini di sana ya. Like, subscribe, dan komen langsung. Dan balik lagi ke tamu spesial. Tamunya sore hari ini adalah seorang pengusaha kuliner Kota Bandung yang sudah tidak asing lagi karena bisnis kulinernya ini sudah berusia lanjut. Bukan lanjut, maksudnya usianya sudah luar biasa karena sudah bisa dibilang kulineran yang cukup legend. Mendingan kita langsung aja ngobrol sama si empunya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Aduh, luar biasa. Teman Mara, sore hari ini saya bersama narasumber atau pebisnis kuliner Kota Bandung, yaitu Kang atau Mas Muri Wibowo. Dipanggilnya Mas aja, Kang, kayaknya. Mas aja? Ya, soalnya kan tukang bakso. Ternyata bisa ngebodor juga. Baru kali ini saya. Agak deket ya nanti ya. Boleh, Oke. boleh. Mas Muri atau Mas Wibowo atau Mas Bowo? Mas Bowo. Mas Bowo, baik. Betul. Mas Bowo, ini teman Mara banyak yang nanya. Tadi udah WhatsApp juga ke 0811244167. Selalu di jam 3:30 tuh nanya, ini tamunya siapa? Padahal belum, harusnya dia tahu kalau lihat Instagram tamunya siapa. Betul. Kayaknya dia nyamber-nyamber aja. Oh, oke. Nah, tamu kali ini adalah pengusaha mie akup, mie baso, mie yamin, manis, asin yang namanya mie akup ya. Betul. Dan ini sudah berdiri sejak 1987. Betul. Pada saat Mas Bowo lahir mungkin? Belum lahir. Belum lahir? Belum lahir. Wah, luar biasa. Jadi gimana ini? Dan Mas Bowo ini adalah seorang ketua acara di kampusnya pada saat itu. Betul, dulu pernah. Sebagai ketua acara panggung gembira di Gontor. Betul. Jadi dari pesantren? Betul, alhamdulillah dari pesantren. Luar biasa. Sebagai bendahara angkatan, kemudian ketua bagian bahasa dan staf PSDM 2015 di FKUII. Hah? Betul. FK, Fakultas Kedokteran? Betul, Fakultas Ini Kedokteran. saya bicara sama Pak Dokter berarti? Tapi nggak jadi dokternya. Nggak jadi dokternya? Betul, karena belum lulus. Oke. Tapi jadi pengusaha Jadi kuliner. pengusaha. Jadi dokter mie jadi sekarang. Dokter mie. Oke. Kita langsung aja ya. Mas Bowo, ini saya mau tanya Mas Bowo. Oke. Ini ngomongin soal mie baso atau baso di Bandung ya. Mie yamin, mie manis atau asin. Ini sangat terkenal di Bandung. Betul. Ya. Bahkan yamin itu identik Bandung gitu. Yap. Walaupun di kota-kota lain juga ada ya. Entah kenapa gitu. Dan mie akup ini justru yamin yang sudah berdiri sejak 1987. Betul. Nah, Mas Muri belum lahir. Terus sekarang Mas Muri ini calon dokter dan sekarang ngurusin mie-nya di Bandung. Ini di generasi keberapa, Mas Bowo? Sekarang itu saya generasi keduanya, Kang, kebetulan. Generasi keduanya. Jadi semenjak tahun 2016 saya nggak jadi nerusin kuliah di kedokteran. Lanjut untuk nerusin usaha orang tua. Oke. Jadi diterusinnya dari 2016 sampai sekarang. 2016 sampai sekarang. Betul. Boleh cerita sedikit nggak sejarah mie akup waktu tahun 1987? Kalau misalnya sekarang dipegang sama Mas Bowo, Betul. berarti sangat tahu sekali. Iya dong, kan Boleh. punya bapak kek, masa saya nggak tahu. Gimana ceritanya? Boleh. Jadi mie akup teh dari tahun 87, Kang. Iya. Dulu sejarahnya bapak ngerantau ke Bandung. Sempat kerja di salah satu pabrik mie di kota Bandung. Sampai sekarang masih ada tuh mie-nya juga. Sampai sekarang masih ada. Nah, dari tahun 80-an awal mungkinnya waktu itu bapak cerita itu kerja di pabrik mie itu. Jalan 5 tahun bekerja di sana, nggak betah tuh kayaknya kerja-kerja terus di tempat orang. Akhirnya nyobalah bikin sendiri. Bikin mie sendiri? Betul, bikin mie sendiri. Dari tahun 85 nyoba-nyoba bikin. Terus awalnya kan nggak ada yang beli itu, Kang. Iya. Karena bingung nih ngelemparnya kemana. Akhirnya ya udahlah
bikin merek sendiri, dilemparlah ke gerobak sendiri. Gerobak sendiri. Betul. Bikin mie sendiri, jualan buat sendiri, buat orang-orang lah ya. Betul. Pakai gerobak pada saat itu. Pakai gerobak waktu itu. Jadi bikin mas sendiri di rumah. Setelah bikin, dijualnya di gerobak. Nah, di gerobak nanti dibikin sampai jadi yamin buat konsumen. Oke. Gitu sih 85, 86, kemudian 87 87-nya itu. Pas lagi udah mulai 85 mungkin waktu itu lagi cari-cari market mungkin ya susah. Akhirnya 87 lah tercetus mie akupnya. Atau mungkin 85 tuh formulanya sedang dicari tuh ya. Kayaknya 85 sampai akhirnya dapat 87 lah mulai gerobak. Itu dulu pertama kali jualan di mana tuh gerobak pertama? Di Ciatel. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dari tahun 87. Bentuknya seperti apa? Apa gerobak yang 87 itu masih ada atau sudah diperbarui? Gerobaknya udah diperbarui, Kang. Dan tempat sudah jadi lebih besar? Tempatnya juga udah sewa sekarang. Kalau dulu masih kaki 5. Oh. Dulu masih kaki 5, kalau sekarang udah sewa. Di trotoar gitu atau gimana? Dulu di trotoar, Kang. Trotoar. Setiap ada jadwal tibum dipindahkan. Dipindah. Nah, untuk di Ciatel itu kalau misalnya dulu kejar-kejaran sama tibum, berapa tahun itu kejar-kejaran? Itu mulai sewa tempat baru 2 tahun ini, Gang. Mulai sewa tempat. 2 tahun ini sebelumnya? Sebelumnya ya masih di trotoarnya. Masih di trotoar? Masih di trotoar. Mie Akup itu teh? Masih di trotoar. Serius? Jadi baru ini? Baru. Setelah pandemi? Betul, setelah pandemi sewa tempat. Ya tempatnya mah sebenarnya di belakang trotoarnya itu kan sebetulnya ada tempat. Ya disewain lah ke kita gitu akhirnya mah. Punten. Kenapa namanya Mie Akup? Apakah bapak namanya Bapak Akup atau Yakub atau apa? Betul, nama bapak teh sebetulnya Yakub Sandroat namanya. Kenapa namanya Mie Akup? Karena kan dulu teh yang jualan-jualan mie Chinese style kayak gitu pasti awalannya A. Meskipun yang jual orang Jawa. Karena dulu marketnya kan sebenarnya bukan orang-orang lokal kan kebanyakan gitu. Jadi kita menyesuaikan lah dulu. Makanya ada Akup, ada yang AA lainnya juga banyak dulu teh. Cuman waktu itu Bapak ya udahlah kita namain Akup. Dan Akup juga sebetulnya ada akronimnya, itu singkatan, Kang. Dalamnya teh. Dan ini singkatan ini teh jadi modal Bapak dulu pas lagi pertama kali membangun usaha. A-nya amanah. K-nya kerja keras. U-nya ulet. P-nya percaya diri, Kang. Dan itu value yang kita tanamin juga ke manajemen dan karyawan kita sekarang. Wah, benar. Gitu. Tanpa disadari kalimat Akup itu menjadi satu-satunya yang bisa membuat kita menjadi lebih semangat. Betul, Kang. Dalam berbisnis. Yap. Luar biasa sekali. Nah, oke. Kalau bicara di Ciatel pertama kali, kemudian setelah itu buka cabang di mana-mana. Dan totalnya sekarang sudah ada berapa cabang nih? Totalnya kalau cabang berikut setelah di Ciatel gimana tuh? Jadi setelah di Ciatel teh ceritanya, Kang, banyak nih saudara-saudara yang di kampung, saudara-saudaranya Bapak, ada Uwa, ada Paman, pada datang ke Bandung, akhirnya diberdayakan lah buat jualan, Kang. Nah, awalnya mah ya gitu organik, Kang. Jadi memang gak yang di konsep jadi bisnis franchise gitunya ada dulu mah, asal yang penting mah jualan gitu dulu teh. Ternyata semakin lama semakin banyak. Semakin lama semakin banyak. Tahun 2000-an itu nyampe 100 gerobakan, Kang. 100 gerobak tahun dengan 2000-an. Nama Mie Akup. Nama Mie Akup. Karena waktu itu Bapak kan sebetulnya Akup teh core bisnisnya produksian mie, Kang. Jadi sebenarnya Bapak mah ya fokusnya ke produksian mie-nya. Iya. Lemparnya kan udah jelas nih ke mitra-mitra ini. Betul. Jadi Bapak mah udahlah fokus di produksiannya, adapun mitra-mitra mah ya sudah berkembang sendiri-sendiri. Kalau baksonya? Bakso juga bikin sendiri, Kang. Oh, bikin sendiri. Jadi bukan hanya mie. Jadi kalau mau ada yang bermitra itu nanti dapat mie-nya dari kita, dari Mie Akupnya. Betul. Berikut baksonya. Bakso sama pangsitnya, Kang. Bumbunya kita kasih formulanya aja. Oh. Kita kasih silakan racik sendiri. Betul. Bahan-bahan caranya dan sebagainya. Yap, gitu. Oke, luar biasa. Ini sesuatu yang bisa kita dapatkan ilmunya dari Mas Bowo. Kenapa? Karena dulunya Mas Bowo ini adalah calon dokter ya. Iya, Kang. Berhenti berarti di tahun 2015 2016. 2016 ya awal. 2016 awal saya berhenti. 2016 meninggalkan bangku kuliah di Fakultas Kedokteran di Jogja. Betul. Selamat tinggal Jogja. Selamat datang Mie Akup. Betul. Jadi, ada kesedihan tersendiri nggak ini kalau cerita secara pribadi? Karena kan cita-citanya gue pengen jadi dokter. Tapi padahal dulunya di pesantren di Gontor. Setelah di Gontor kan harusnya jadi ustadz mungkin ya. Jadi ulama. Masuk ke Fakultas Kedokteran.
Ini mimpi-mimpi yang agak-agak aneh. Agak aneh ya. Kenapa saya tanya, kenapa kok jadi akhirnya ke kedokteran dulu? Waktu itu teh pas dari lulus pesantren di Gontor, tadinya mau ke Akpol, Kang. Oke. Cuman kita ada persyaratan administrasi yang saya nggak bisa masuk. Akhirnya ya udahlah ke kedokteran. Dulu mah mikirnya gaya muridnya. Saya teh wah, teman-teman saya kan ada yang keluar negeri, Kang, ada yang ke Mesir, ada yang ke Qatar. Setelah dari Gontor itu. Dari Gontor. Aduh, saya naon ya, saya teh bingung. Akhirnya udah lah kedokteran lah, sugan bisa kata saya dokter dulu mikirnya kayak gitu. Keterima taunya. Alhamdulillah keterima. Cuman prosesnya lama juga, Kang. Saya hampir 1 tahun lah belajar dulu gitu ya. Belajar les dulu, private dulu. Terus keterima alhamdulillah di Jogja. Di Jogja. Di UII waktu itu. Oke. Tapi akhirnya 2016 berhenti. 2016 berhenti, Kang. Oke. Ada kesedihan tersendiri akhirnya meninggalkan bangku kuliah itu? Ya sedih, Kang. Karena saya kan nggak sengaja juga sebenarnya nerusin usaha teh. Karena dari awal si bapak memang nggak ada rencana buat ngewarisin si Akupnya ke anak-anaknya sebetulnya. Cuman waktu itu karena ada kondisi darurat. Jadi waktu itu ada sedikit masalah di bisnis di Mi Akupnya. Di bapaknya akhirnya ya udahlah, saya mutusin buat nggak nerusin dulu kuliahnya, cuti dulu. Dan keterusan alhamdulillah sampai sekarang. Keterusan. Jadi teman Mara, Mas Bowo ini sekolah kedokteran untuk bisa menyembuhkan manusia-manusia yang sakit. Ya. Berhenti dari sekolah kedokteran, menyembuhkan bisnis usaha ayah yang kebetulan pada saat itu sedang kurang sehat. Sedang kurang sehat, betul. Dan sekarang usahanya Mi Akup sudah sehat dan makin maju. Alhamdulillah. Seperti apa perjuangannya setelah ini kita akan korek gimana sih memulai bisnis dari 2016 megang Mi Akup sampai sekarang akhirnya buka cabang di mana-mana lebih banyak lagi dan lebih maju. Kita balik lagi nanti. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Sore dan tentunya di Talk Aktif. Seperti biasa di hari Rabu jam 4 sore sampai jam 5. Tamu spesial dari Mi Akup dan di depan saya ada Kang Bowo atau Mas Muri Wibowo. Mas Bowo ya? Mas Bowo, betul. Dipanggilnya Mas karena jualan bakso. Betul. Mi Akup, Kota Bandung. Ini mie yang cukup legend di Kota Bandung karena usianya juga udah dari tahun 87. Oke, balik lagi. Dari Fakultas Kedokteran, kemudian tidak bisa menyembuhkan orang-orang, tapi akhirnya menyembuhkan bisnis keluarga. Oke, kita bicara soal bisnis keluarganya. Karena dulu sang ayah yang sebagai founder ya, kemudian sekarang bisa dibilang co-founder lah. Penerusnya adalah putranya sendiri. Betul. Berapa bersaudara, Mas Bowo? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kenapa akhirnya jadi turun ke Mas Bowo ini bisnis? Ini ceritanya panjang nih, Kang. Kenapa bisa turun? Disingkat aja, kalau nggak ini habis waktunya. Jadi pas lagi waktu itu Mi Akup kondisinya lagi kurang bagus. Orang tua bingung juga mungkin ya. Jadi awalnya saya teh ya udah kuliah we tetep. Orang tua teh mungkin menjaga martabatnya mungkin ya. Sebagai orang tua harus menyekolahkan anak, mungkin punya tanggung jawab. Cek saya teh, aduh jangan cek saya teh kasihan kata saya. Minimal kan kalau saya berhenti kuliah minimal biaya buat kuliahnya nggak keluar gitu. Betul. Minimal itu. Akhirnya awalnya mah kakak saya tuh yang ditugasin buat nerusin. Cuman karena kakak saya waktu itu sibuk bidan, akhirnya nggak ada waktu buat nerusin. Dan kelihatannya nggak terlalu minat juga, ya akhirnya saya turun tangan. Langsung. Dan itu pilihan dari ayah ibu atau kesepakatan bersama? Kesepakatan bersama sih, Kang. Nah kalau misalnya pada akhirnya Mas Bowo yang menghandle atau akan memperbaiki si Mi Akup pada saat itu ya, karena tadi sempat katanya agak-agak gimana gitu. Terus untuk pembagiannya, nah itu seperti apa sih? Karena ini bicara bisnis keluarga yang sudah berjalan cukup lama. Betul. Kemudian diteruskan kepada anak, sama seperti banyak bisnis keluarga yang lain juga. Betul. Kayak di mungkin tambang misalnya, obat-obatan, restoran juga dan sebagainya. Nah kalau misalnya dari Mas Bowo atau dari Mi Akup sendiri, sang ayah memberikannya kepada sang anak lelaki ini, kepada saudaranya, kepada istri atau saudara yang lain, gimana tuh? Jadi awalnya mah ya seperti bisnis keluarga lain deh, sebenarnya ada sedikit gesekan juga, Kang, awalnya tuh. Jadi ada iri-irian gitunya. Cuman dari awal prinsip saya, kalau misalkan saya yang mau pegang, saya harus profesional. Dan yang lain yang terlibat pun harus profesional.
akhirnya keluarga kakak saya kan tadinya ikut terjun tuh di internal, di direksi lah, ikut terjun di operasional juga. Saya pikir karena banyak gesekan waktu itu kan, akhirnya ya udahlah kakak saya mundur aja, biar saya yang pegang. Nanti kita bagi aja nih sahamnya berapa sesuai dengan porsi peran kita di situ. Bisnis ini. Awalnya mah orang tua pengennya dibagi rata, cuman saya dari awal saya bilang kan, waduh kalau misalkan dibagi rata ini nggak fair ke saya bilang, karena saya yang terjun, saya yang korbanin kuliah saya gitunya. Akhirnya ya udah sok gimana deh pembagiannya. Akhirnya waktu itu kita setujui si 50-nya buat kita, buat saya, 20-nya buat orang tua, buat bapak, 20-nya buat ibu, 10-nya buat kakak sama adik saya. Gitu Kang. Karena dengan mengelola sendiri, kalau persentase lebih besar, semangatnya pun jadi akan lebih besar dong. Betul, semangatnya jadi lebih membara. Betul. Lebih membara untuk menaikkan segala macam usaha ini, jadi akan lebih semangat pasti. Betul. Punya target akhirnya. Betul. Ini ada catatan di saya, cabang itu sudah 60 cabang mitra, 5 cabang pusat, bahkan pabriknya sendiri pun masih terus dibesarkan. Ini pabrik tuh pabrik mie berarti ya? Betul Kang. Jadi karena mainnya itu adalah mie pada saat itu, ini pabriknya khusus mie aja? Khusus mie sama pangsit Kang. Mie sama pangsit? Yang bakso kita pisah si tempatnya. Kalau mie ini bukan hanya untuk mie akup atau bisa untuk mie lain? Misalnya nih di sini ada Kang Denny, Kang Fauzi mau berbisnis bakso, tapi bingung bikin mie-nya. Bisa ngambil mie-nya dari mie? Boleh Kang. Karena punya pabrik sendiri? Boleh? Betul, boleh. Namanya bebas? Bebas. Jadi misalkan Atom punya kafe, Atom punya kafe, terus saya mau ada menu mie-nya nih, saya beli mie-nya di mana? Boleh ke kita? Bisa? Bisa. Dalam jumlah yang ada minimum order? Minimum order 5 kilo biasanya. 5 kilo? 5 kilo mie. Gitu Kang. Jadi sebenarnya sekarang itu produksian kita 2/3-nya masih diambil sama luar merek Akup. 2/3-nya? Betul, 1/3-nya masih sama kita. Sama sepertiganya yang merek Akup. Merek Akup sendiri. Dan ini sudah berjalan dari dulu? Dari dulu seperti ini. Kalau 2016 selesai Fakultas Kedokteran, kemudian 2018 mulai total mengurus mie Akup, ya. Ada kesulitan apa dari 2018 sampai sekarang versinya Mas Bowo sendiri? Apalagi terjun langsung nih. Betul. Dulu pas awal-awal megang terus terang bingung. Karena waduh, kumaha ya? Sama tanah seueur gitu nya. Sama tanah ya oke. Ada. Iya. Jadi yang diwariskan bukan hutang sama tanah teman-teman. Jadi yang diwariskan bukan usahanya aja nih. Termasuk semua tanggungan-tanggungan yang ada di usaha itu pun jadi tanggungan saya sebagai penerusnya, sebagai pemilik. Betul. Karena kan saham terbesar, pemilik utama. Akhirnya ya sudahlah, saya bertanggung jawab lah dengan itu gitu. 2018 awalnya bingung Kang. Saya mulai dari mana? Saya tambah lagi cabang kah? Atau cari lagi pelanggan buat beli mie mentahnya kah? Atau saya buka franchise? Awalnya bingung banget. Bingung. Akhirnya banyak ikut-ikut komunitas bisnis. Waktu itu banyak ikut-ikut kelas-kelas bisnis, seminar, workshop, banyak ketemu orang. Nah, disitulah mulai nemu nih, kayaknya cara ini nih yang pas nih. Kita buka cabang sendiri, buka outlet sendiri. Buat apa fungsinya? Buat nanti kita beli produknya ke pabrik sendiri. Nah, jadi kita sekarang udah mulai mantep nih way-nya nih. Dengan cara apa? Dengan cara buka cabang sendiri-sendiri gitu. Biar kecil tetap dijalanin? Enggak sih Kang, kalau sekarang brandingnya mau digedein. Digedein. Target untuk sekarang itu pasca pandemi ini membesarkan brand mie Akupnya? Betul, dibesarin brandnya, value brandnya. Jadi kita pemilihan lokasi pun kita benar-benar dipilih lokasinya. Jadi nggak sesembarangan dulu? Nggak sesembarangan dulu Kang. Kalau dulu ya udah buka gerobak di mana aja. Iya, kalau dulu kayak gitu. Yang penting mie keluar. Kalau sekarang, kalau saya pikir dengan cara yang dulu nggak kondusif, malah banyak tutupnya Kang. Nggak lama gitu usianya ya? Nggak lama, jalan 3-4 bulan dia tutup, 3-4 tutup. Aduh gimana ya. Tapi kalau buka yang skala gede, dia lebih long term. Dia lebih lama, dan secara branding pun kita lebih bagus gitu Kang. Iya. Ini udah ada WhatsApp yang masuk Kang. Karena tadi juga atau selalu di Talk Aktif itu selalu buka WhatsApp. Boleh. Ini Kang. WhatsApp yang masuk dari Irfan di Cigondewah. Wow. Boleh.
pengen nanya kalau misalnya mie Akub ini sudah ada franchise nggak ya? Apa tetap harus beli gerobak? Sama baru tadi kita bahas nih. Gimana? Ya, ini dari kemarin nih, dari awal tahun 2022 yang nanya franchise banyak banget, Kang. Oh iya. Banyak banget. Waduh, enak dong sebenarnya tuh. Ya sebenarnya enak. Kalau misalkan kita mau duitin langsung tuh sebenarnya bisa aja. Iya. Cuman kita sampai saat ini belum buka lagi franchise-nya, Kang. Karena kita lagi perbaikan sistem internal dulu. Jadi saya yakin franchise yang baik itu harus sistemnya juga bagus. Gak yang saya punya merek, yuk mau franchise ya udah sok franchise, beli gerobak gini terus kita lepas gitu aja. Akhirnya yang kasihan brandnya, Kang. Oh iya. Brandnya kasihan, mitranya juga kasihan. Iya, malah karena kan jadi kebanyakan rugi. Mitra-mitra franchise itu kan ngelihat outletnya yang rame-rame, Kang. Akhirnya mindset mereka, wah kalau saya jualan kayak gini pasti rame. Sedangkan kan usaha mah kita nggak tahu, Kang. Betul. Siapa tahu di lokasinya dia nanti mungkin trafficnya kurang rame, atau mungkin pengelolaan dianya yang belum bagus karena sistem kita belum bagus. Akhirnya mereka udah ngeluarin duit, rugi lagi. Nah itu yang kita nggak mau. Oke. Makanya sistemnya internalnya dulu kita perbaiki. Tapi sementara ini ditahan dulu. Sementara ditahan dulu untuk Tapi franchise-nya. suatu hari nanti mungkin akan ya. Suatu hari insya Allah akan. Insya Allah akan. Ya. Oke, cabang terdekat dan terjauh atau terjauh aja deh. Di mana cabang terjauh mie Akub? Kalau Apakah masih di sekitar Bandung, Jawa Barat atau udah mulai di luar Jawa Barat? Kalau dulu 2000 di rentang 2010 sampai 2015 kita sempat buka di Sukabumi. Sempat buka juga di Tasik. Ya. Sempat buka juga di Garut. Di 3 kota ini. Cuman itu tadi, Kang, kita belajar tuh karena sistem kita dulu belum bagus, buka franchise akhirnya banyak yang tutup. Oke. Makanya saya nggak pengen mengulangi kesalahan itu. Iya. Itu sekarang kita perbaiki dulu sistemnya, baru nanti kita buka franchise-nya lagi. Oke, siapa tahu bahkan nanti bisa memberanikan diri buka di luar negeri. Mudah-mudahan. Karena ada tempat makan, saya lupa di Jakarta apa gitu ya. Dia coba buka cabang di beberapa daerah di Jakarta, gagal. Dia jual franchise-nya gagal. Memang bisnisnya masih biasa aja. Terus tiba-tiba sejak ada online pada saat itu naik. Terus dia mau buka cabang di mana-mana, susah lah. Budget. Tiba-tiba dia buka di Singapura dan malah laku. Setelah di Singapura, di Jakarta jadi langsung rame. Wah, siapa tahu nih mie Akub tiba-tiba buka di Malaysia. Amin, mudah-mudahan. Soalnya kalau bicara buka di Tasik itu kan bisa dibilang kota mie yamin manis. Betul. Mie bakso dan segalanya ya. Berani itu pada saat itu bersaing di sana dengan banyaknya jualan yang sejenis? Ya nggak masalah, Kang. Nggak masalah. Oh ya. Justru ya tantangan. Di situ serunya gitu kan. Bergelombang gitu kan? Iya. Kita bersaing kan, kita nanti tinggal value apa nih yang kita bisa kasih sih yang nggak ada di tempat lain gitu. Jadi kita fokus ke value-nya. Oke, kalau bicara bisnis nih. Pasca pandemi. Terus sedikit mundur masa lalu. Pernah jatuh banget nih mie Akub? Ya mungkin pas lagi jatuhnya pas lagi saya cuti kuliah itu, Kang. Itu lagi jatuh-jatuhnya? Itu pas lagi jatuh-jatuhnya. Karena waktu itu pas lagi saya balik dari Jogja itu, posisinya si pabrik yang sekarang dijadiin, yang rumah yang sekarang jadi pabrik itu udah ditempelin, disegel sama bank. Disegel sama bank? Posisinya udah sampai segitu. Pabriknya? Pabriknya. Kok bisa disegel? Ya karena utangnya belum dibayar-bayar. Cicilannya nggak dibayar-bayar. Betul. Sampai disegel? Sampai disegel. Setelah dipegang, segel itu dilepas. Karena cicilan pertama dibayarkan. Ya dilepas dulu gitu kan. Kalau nggak dilepas kan nggak buka-buka gitu kan. Kalau pada saat penyegelan itu karyawan pabrik dipulangkan atau masih ya enggak sih, kita waktu itu masih tetap produksi? Masih tetap produksi. Jadi cuman peringatan gitu peringatan, ya. Sebagai tanda. Betul, sebagai tanda ya. Sebenarnya produksinya tetap jalan gitu, cuman lebih ke psikologis saja gitu kelihatannya. Waduh, disegel aduh gimana nih gitu. Oke. Waktu itu kayak gitu. Ini ada catatan juga di saya, dengar-dengar akan buka cabang baru yang lumayan cukup besar juga katanya di daerah Bandung Utara. Apa betul itu? Betul. Oke. Nanti kita tanya bagaimana proses untuk bisa buka cabang walaupun franchise-nya belum dibuka. Tapi kalau buka cabang yang kira-kira mungkin ada cuan di situ, bisa nanti kita akan bahas seperti apa. Jangan kemana-mana. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bareng sama saya Tom The Titans tentunya di Mara Sore dan Talk Aktif. Spesial juga tamunya bersama Mas Bowo dari Mie Akub. Mie Akub Kota Bandung nih.
Saya masih bilang mie akup Kota Bandung karena memang masih ada di Bandung. Nanti akan ada menyebar di kota-kota lainnya dan tentunya mungkin di luar negeri juga. Amin. Amin, mudah-mudahan amin. Oke, ini bicara mie akup yang sudah berdiri sejak 1987. Usia berarti hampir 30 tahun ya? 30 tahun. Wow. 30 lebih ya kayaknya. Bergelombang bisnisnya. Karena bersama dengan itu banyak juga bisnis yang sejenis bermunculan kan? Betul. Bersaing lah. Ya. Bersaing sehat. Oke. Sampai akhirnya muncul tagline yang menurut saya ini luar biasa. Oke. Karena saya baca di data saya, ternyata mie akup ini punya tagline, sudah saatnya kamu berhenti makan mie instan. Mulailah dengan makan mie yang beneran atau mungkin mie sehat. Boleh cerita nggak? Ini tagline yang menurut saya wow sekali. Meninggalkan mie instan yang konon katanya mie instan ini adalah mie yang sangat membantu kelas menengah, kelas bawah dan sebagainya. Apakah mie akup ini bisa bersaing sama mereka? Gimana? Jadi itu sebenarnya tagline yang nggak sengaja waktu itu. Saya waktu itu pas lagi di Jogja iseng ke warung kopi, dia punya tagline stop kopi sobek. Stop kopi sobek alias kopi saset. Saya kopi saset. Terus wah saya bikin nih di Bandung stop mie instan, saatnya mie beneran. Okay. Wah ternyata setelah dilihat-lihat dan setelah dikonsultasikan, tagline-nya nggak pas nih sama marketnya mie akup. Oke. Tagline-nya nggak pas, akhirnya kita belum pakai lagi tuh si tagline itu sampai sekarang. Itu terakhir dipakai 2020-an kalau nggak salah. 2020? Di era pandemi? Di era pandemi. Oh iya. Ngeluarin tagline itu pas lagi pandemi waktu itu. Pas lagi pandemi. Oke. Kenapa nggak pas? Apakah ada pihak dari mie instan lain yang merasa tersinggung mungkin, atau mungkin ada pelanggan mie akup yang kenapa sih kok gitu, kan saya juga masih bisa sebenarnya atau masih suka makan mie instan. Emang begitu atau gimana? Sebenarnya nggak ada sih kalau tekanan-tekanan itu, cuman lebih ke positioning si produknya yang nggak pas gitu. Karena kan kalau misalkan kita mau stop mie instan, berarti kan dari awal positioning produk akup ini harus yang instan juga sebenarnya ngelawannya. Cuman kan kita bentuknya resto nih, resto bakmi, akhirnya nggak masuk. Ya akhirnya kemarin ya udahlah, saya sama tim kita tagline itu kita take down dulu aja, gitu. Oke, bicara resto atau warung mie bakso atau tempat makan mie dan sebagainya. Yang spesial tuh sebenarnya mie apa sih dari mie akup? Dari tadi kita ngebahas bisnisnya nih. Karena kalau saya mah pecinta yamin manis ya. Nah, di mie akup ini ternyata ada mie ayam komplit, kemudian ada mie yamin manis, ada mie yamin balado. 3 menu ini yang spesial. Atau ada spesial lainnya juga? Sebenarnya si mie-nya mah ya sama aja Kang. Mie-nya sama. Cuman ya paling beda-beda di kalau balado ditambahin pangsit balado. Pedes Kang. Bumbu balado. Si yamin pangsit balado namanya. Terus ada yang yamin manis. Nah ini yang ngebedain kita sama yang lain nih Kang. Yang lain dengan mie bakso yang lain? Mie bakso yang lain. Sejenis. Kalau yang lain itu biasanya cuman ngaku-ngakunya bikin sendiri. Tapi ya sebetulnya mereka ngambil mie gitu. Tapi kalau mie akup memang kita produksi punya sendiri. Itu yang ngebedain kita dari mie yang lain yang ada di Kota Bandung. Satu itu. Yang kedua, legendnya udah jelas nih. Pasti. Legendnya udah jelas. Kita mungkin di yang lain juga ada yang legend. Cuman mie akup yang legend sekarang bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman, Kang. Makanya kan kita sosial media juga kita main banget tuh di sosial media. Di Instagram kita @mieakup1987 tuh kita ramai banget lah di sana. Ada apa namanya? Ada parodi-parodinya juga. Oh iya. Terus kekinian lah ya. Kekinian banget lah. Gitu. Itu yang mungkin sampai sekarang belum dimainkan sama pesaing-pesaing mie akup. Oke, kalau dari cita rasa sendiri, mie yang ada nih, boleh ceritain nggak menu-menunya apa aja sih, Mas Bowo mungkin tahu ada mie apa aja sih di sana? Kalau di outlet kita ada yamin manis, yamin asin sama mie kuah, Kang. Yamin manis, yamin asin sama mie kuah. Betul. Nah, topping-toppingnya paling yang beda-beda, Kang. Toppingnya ada yang pakai bakso, ada yang pakai pangsit, ada yang pakai somai, tahu, sama babat. Oke. Gitu. Jadi ya sebenarnya menunya ya seperti yamin pada umumnya. Bisa campur semua? Bisa campur. Nah, itu yang spesial. Kalau yang campur semua itu yang spesial. Kalau pangsit itu ada yang pangsit basah sama kering. Betul. Pangsitnya ada yang basah, ada yang digoreng. Yang digoreng, yang kriuk. Betul, yang kriuk gitu. Waduh.
Ini sore-sore gini kayaknya paling pas ya. Lihat tuh muka-mukanya nih. Oke, nah kisaran harga nih Kang. Kan yang saya tahu ini udah ada cabang di mana-mana. Apakah semua cabang itu memiliki range harga yang sama atau beda-beda? Nah, kita range harganya beda-beda, Kang. Beda-beda. Menyesuaikan target market di lokasi. Cuman kita lagi on proses buat nyamain semuanya. Semua cabang khususnya yang pusat. Yeah. Biasanya mitra atau yang pusat kita jual di range harga 18.000 paling murah, dan paling mahal yang spesial di angka 35 sampai 40.000. 35 sampai 40.000. Itu yang spesial ya. Itu yang spesial. Yang tadi saya bilang, ini bisa nggak semua topping itu dikumpulkan semua? Betul. Itu satu mangkok apa ada 2-3 mangkok tuh? Itu ada 2 mangkok besar, Kang, kalau yang spesial. 2 mangkok besar. Betul. Plus kuah. Plus kuahnya. 3 dong. Ya enggak. Kalau saya bilang yamin manis nih ya. Ini yamin manis nih. Betul. Terus ini topping-toppingnya. Betul. Apa toppingnya di sini? Enggak, toppingnya di sini. Di sini. Di yang kuahnya. Di yang kedua. Di yang kuahnya. Nggak ada yang ketiga. Nggak ada. Yang ketiga ada kosong, kan. buat tulang ceker, kan. Oh, ada ceker juga. Iya, kan ada cekernya. Oh iya. Jadi tulangnya nanti dibuang ke piring yang kosong gitu. Oke, ini varian yang sangat menarik ya. Kalau yang di bawah 18.000 ada? Yang di bawah 18.000 ada. Misal gini, saya mau yaminnya aja sama baksonya aja 4. Itu bisa nggak sih kalau kayak gitu? Kayak tukang bakso gerobak biasa gitu. Kalau yang di outlet pusat sih nggak bisa, Kang. Oh, nggak bisa. Kalau yang mitra-mitra mungkin masih ada yang kayak gitu. Oh iya. Cuman kalau yang outlet pusat udah di set up sih menunya. Jadi sudah ada, kita mau nggak mau harus ngambil yang itu. Betul. Kayak gitu kalau yang di outlet pusat mah. Oke. Di Mie Akup nih ya. Tadi ada disebut di off air, ada di Antapani dan di Metro. Antapani, Metro ini outlet yang pusatnya nih. Yang pusat. Ada Antapani, ada di Metro, ada di Cicahem, ada di Panjelekan, sama di Indrayasa, Kang. Di Indrayasa. Betul. Oke. Dari tempat-tempat ini semua, apakah hanya khusus mie dan baksonya aja atau ada menu tambahan lain? Misal nih ya, ada nasi goreng gitu tiba-tiba, ada sop buah, es apa yang spesial, kopi spesial gitu, ada nggak? Kalau makanannya kita masih di mie, Kang. Cuman kalau minuman kita kebetulan udah launching 1 tahun ini ada es campur Mang Owo, Kang. Es campur? Mang Owo. Mang Owo. Betul. Oh, ini di semua outlet udah ada? Ini baru ada di outlet yang gede-gede aja, Kang. Oke. Di Antapani sama di Metro. Apa yang spesial di es campur Mang Owo ini? Namanya Mang Owo itu karena ngambil dari Mas Bowo? Betul. Oke. Jadi, ya seenggaknya saya punya legacy juga kan, Kang. Ya. Jangan bapak aja. Jangan gitu ya. bapak aja. Apa yang spesial dari es campur itu? Gulanya, Kang. Gulanya. Sama gulanya punya pabrik sendiri gula juga? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya resep gulanya beda. Oke. Resep Takarannya gulanya apa beda. gulanya? Kita kalau disebutin kayaknya rahasia itu banget rahasia. sih, Kang. Ada rahasianya lah gulanya itu. Sama si pacar Cinanya kita bikin sendiri. Pacar Sekotangnya itu yang merah-merah, kita bikin sendiri. Nah, itu juga mungkin yang spesial. Betul, itu spesial. Beda takaran bahan bakunya ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas di awal mau buka lagi cabang baru di sekitaran Bandung Utara. Kenapa memilih Bandung Utara? Apakah karena ini adanya di Antapani, di Metro, di Cicahem, daerah atasnya belum kesentuh, apakah itu salah satunya atau gimana nih? Nah, tahun ini target kita buka itu salah satunya kan di Antapani. Di Antapani udah. Jadi kita di area timur itu sebetulnya sudah ke cover di 5 cabang itu. Ya. Nah, untuk daerah utara kita belum ada, Kang. Makanya kita rencana expand ke arah utara. Daerah Bandung Utara. Daerah atas ya. Daerah atas. Dago, Setiabudi, Pasteur itu belum dijamah tuh. Belum dijamah. Jadi daerah situ nanti daripada beli online ke Antapani, ke Metro jauh, nanti akan ada yang dekat di sana. Ada yang dekat, betul. Jadi ongkirnya jauh lebih murah. Betul. Wih. Dan masih bisa terbuka untuk cabang manapun itu. Misalnya gini. Kalau nanti buka di sana, terus nanti ada lagi di sekitar situ gitu. Gimana? Boleh? Enggak, nanti ada area-areanya, Kang. Jadi kita radius 5 km. Untuk cabang pusat kita nggak boleh buka lagi. Cabang pusat. Titiknya 5 km. 5 km. Kalau Antapani ke Margahayu kan deket tuh. Itu sekitar 4,3 ya. Oke. 4,3 kilo. Masih toleransi lah ya. Masih oke lah. Karena pasarnya jelas. Dan kepisah. Pasarnya Antapani sekitar segitu ya. Oke. Kang, ini ada pertanyaan lagi nih. Oke. Bentar ya. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Anita mau tanya kepada Mas Bowo selaku owner dari Mie Akup. Untuk pengembangan bisnis mie yang sekarang sudah banyak bermunculan di Bandung. Misalnya nama-nama mie yang memakai nama horor.
kayak nama-nama yang mengerikan. Apakah saat ini nama-nama yang seperti itu menjadi pesaing terberat untuk mie Akub? Oh iya. Itu aja. Itu aja. Iya, iya. Sebenarnya si Akub tuh punya market sendiri, Kang. Punya market sendiri. Jadi ini tips juga nih kalau misalkan kita mau buka bisnis itu, the first harus tahu target marketnya dulu. Jadi kita mau jual produknya nih ke siapa dulu. Jangan sampai udah bikin produk jual ke siapanya bingung. Akhirnya jualnya ke teman-teman, ke saudara-saudara sendiri, bingung kalau mau jual keluar. Nah kalau misalkan Akub sendiri target marketnya sebenarnya udah niche banget. Udah niche banget. Ada usia-usia 25 ke atas. Terus family yang model-model kayak gitu, yang ibu-ibu suka arisan kayak gitu. Jadi ya secara market juga sebetulnya udah beda, Kang. Target pasarnya di target situ. Pasarnya beda gitu. Makanya kita nggak terlalu khawatir sih sebenarnya dengan ada pesaing-pesaing baru gitu yang buka dengan konsep seperti itu. Cuman ya market kita beda sebetulnya. Gitu. Dari pandangan Mas Bowo sendiri, kalau tadi bicara mie Akub harganya 18.000 sampai dengan 35.000. Tapi ada mie tetangga nih, mie yang sejenis atau apa, kok harganya bisa dari kisaran 8.000 sampai 15.000. Itu mie sejenis apa sih? Mungkin Mas Bowo selaku pemilik pabrik mie di Kota Bandung yang sudah cukup besar, tahu nggak sih mie yang kok itu bisa murah banget? Bisa murah banget. Emang itu jenis mie yang seperti apa? Tapi yang laku aja. Laku gitu aja, betul. Kalau saya lihat fenomena yang sekarang nih, kan lagi musim tuh Kang ya. Sekarang gimana caranya bisnis dipoles biar trafiknya rame, trafiknya bagus, bisnisnya value-nya naik, akhirnya dia jual bisnisnya. Jadi balik lagi ke fokus pebisnisnya, Kang. Kalau mie Akub kan memang fokus di produknya nih. Kita produksi, kita bikin mie, lalu kita jual. Tapi sekarang memang lagi marak tuh gimana caranya si pebisnis ini dipoles bisnisnya biar bagus, biar value-nya naik. Nah, nanti dia jual bisnisnya. Fokusnya ke sana, Kang. Makanya mungkin untuk sekarang masih rugi karena jualnya murah banget. Bisa jadi masih rugi tuh outlet itu. Saya nggak tahu internalnya gimana. Bisa jadi masih rugi outlet dia. Itu apa sih? Outlet apa itu namanya? Outlet maksudnya yang tadi ditanya gitu. Gak bisa disebutin. Bisa jadi masih rugi, Kang. Atau mungkin cuannya sangat tipis. Sangat tipis karena kalau kita jual 10.000 itu tipis banget. Sekarang terigu lagi mahal juga. Terigu lagi mahal juga. Makanya saya juga kadang suka kaget mungkin. Mahal juga tuh baru naik atau dari dulu dah? Ini terigu udah hampir naik 100%-an, Kang. Serius? Dari 8 bulan ini. 8 bulan ini bulan sudah naik hampir 100%. Hampir 100%. Itu pabrik nggak teriak tuh? Ya teriak-teriak, tapi gimana lagi kan? Ya udah kita ikutin aja, naikin harga. Tetap ngikutin naikin harga. Tapi tetap ada mitra yang beli ya, yang ambil tetap. Ya mau nggak mau diganti tepung beras kan nggak bisa. Gitu. Jadi sebenarnya tempat mie atau bakso yang harganya murah itu ya cuannya sebenarnya dikit ya. Cuannya dikit, bisa jadi spesial silang dari minumannya, bisa jadi. Balik lagi, tujuan awalnya apa? Mau jualan mie-nya, baksonya, atau produknya, atau memang mau bisnisnya? Mau jualan bisnis, betul. Balik lagi ke tujuannya. Betul. Mas Bowo ini nggak pernah berhenti untuk belajar mencari ilmu ya. Jadi setiap hari, setiap ada seminar, workshop atau apapun selalu hadir. Terakhir workshop marketing atau bisnis atau apapun yang Mas Bowo hampiri itu di mana tuh? Terakhir di Jakarta. Saya ikut kemarin CEO Development Program. Punya Pak Budi Isman. Itu terakhir. Sama SBM sama punya Pak Budi Isman juga. Dua ini terakhir. Kemarin. Seberapa penting sih untuk para pebisnis harus ikut kegiatan seminar atau workshop belajar yang seperti itu? Penting banget. Penting banget. Itu buat buka mindset. Jadi kita nggak cepat puas dengan pencapaian kita, dan juga buat perbaikan sistem bisnisnya biar bisa lebih sustain. Satu, nggak boleh cepat puas. Betul. Kita bisa dapat ilmu untuk memperbaiki sistem yang sedang kita jalankan. Betul. Satu lagi apa tadi? Tadi bisnisnya biar bisa lebih sustain. Sustainable ya. Jadi bisa lebih panjang. Lebih panjang usianya. Jadi itu salah satu yang wajib diikut sertakan oleh kita sebagai pebisnis. Betul. Kalau menurut saya itu wajib sih. Kalau skala nilai 0 sampai 100, tingkat wajibnya berapa, Mas? Mungkin Mas Bowo bisa belajar. Untuk ikut talkshop kayak gitu. 0 sampai 100. 95 lah.
95. Sepenting itu berarti. Sepenting itu. Oke. Jadi memang harus punya ilmu. Kalau misalkan kita mau berbisnis, nggak bisa yang ngasal. Saya keluar dari kerjaan, terus saya buka bisnis sendiri. Waduh. Coba-coba segala macam. Coba-coba, Tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Oke. Luar biasa Mas Bowo. Mas Bowo, kalau misalnya ini teman Mara ada yang mau pesan mie akup, ya. Tadi disebut Instagramnya apa Mas Bowo? @miakup1987. @miakup1987. Tuh. Itu bisa langsung ke kontak di Instagram atau kita bisa online food juga? Bisa, nanti di situ ada backend page-nya, tinggal dipencet, nanti diarahin ke online delivery-nya. Online ya? Betul. Semua online ada? Semua online ada. Shopee, GoFood, GrabFood, semua ada? Ada. Kalau Traveloka kemarin tutup, Traveloka aja. Oke. Kenapa memilih digital juga? Apakah memang ini benar-benar menjanjikan? Untuk saat ini, iya. Oke. Berapa persen penjualan online dan offline atau yang datang ke outlet? Kalau sekarang di Mie Akup masing-masing outlet beda. Oh, masing-masing outlet beda. Kalau yang di Metro 60-40. 60-nya masih dine in. Yang datang. Yang 40-nya online. 40-nya masih online. Berarti kenceng dong ya? Kenceng, Kang. Oke. Kalau di Antapani? Di Antapani juga masih sama sih, Kang, masih segituan. Sekitar segitu. Segituan. Berarti kalau misalnya nggak pakai online, ya cuannya akan berkurang. Iya. Karena mereka punya traffic. Sangat penting juga nih bisnis online. Penting. Oke. Mas Bowo, selaku pebisnis, pengusaha, punya pabrik mie, bisnis mie akup, ada pesan-pesan untuk teman Mara mungkin yang baru mau merintis, baru mau memulai, mencoba untuk bisnis apapun itu. Mungkin ada pesan-pesan apapun, silahkan. Yang paling penting belajar sih, Kang. Belajar yang paling penting sih. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu, kita nggak belajar dulu tuh kayaknya gambling jatuhnya. Karena nanti ketika berbisnis banyak nemu masalah tuh. Dari masalah keuangan, dari masalah SDM, terus masalah operasionalnya. Jadi pemasarannya juga. Nah, ini 4 hal ini yang harus betul-betul dipelajari. Nanti banyak tuh belajarnya, bisa di YouTube boleh, melalui workshop juga boleh, seminar-seminar juga oke. Jadi saran saya yang mau bisnis jangan nekat-nekatan deh. Jangan nekat-nekatan. Mending belajar dulu. Dan tadi saya tambahkan, target pasarnya harus jelas. Target pasar harus jelas. Biar kita pun nggak kemana-mana. Betul. Nggak melenceng. Mengkerucut ke si target pasarnya ya. Betul. Siap. Mas Bowo, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan teman Mara sore hari ini dan semua teman Mara yang mungkin nonton di Mara TV ini juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dari yang calon dokter bisa menyembuhkan orang, bisa menyembuhkan manusia, akhirnya bisa menyembuhkan bisnis keluarganya sendiri dan sekarang makin besar. Amin. Sukses buat Mie Akup. Siap, terima kasih. Dan sehat selalu Mas Bowo. Mudah-mudahan bisnis di tempat barunya di daerah mana kalau boleh disampaikan? Nanti kita buka di Gerlong, Kang. Di daerah Geger Kalong. Di Geger Kalong, di kedai utama. Oke, itu tempat kayaknya bagus tuh. Bagus banget. Langsung aja merapat melipir ke daerah Geger Kalong. Yang di daerah Bandung Utara nanti akan bisa online food juga. Ada juga online di sana? Ada dong. Kapan rencananya buka ini? Aduh, kapan dia? Maksimal 1 bulan lah. Oke. Dalam waktu dekat yang pasti. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sekali lagi, teman Mara jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan kalau misalnya mau pesan mie akup, langsung aja di Instagramnya di @miakup1987. Sampai ketemu lagi di Mara TV Talk Aktif berikutnya. Terima kasih. Mas Bowo, assalamualaikum. Bye-bye.